sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, kita akan menyanyi satu lagu nih buat menyemangati pagi ini. Lagunya Jump Into the Light. Ayo adik-adik bangkit berdiri semua, kita meloncat lebih tinggi lagi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Haleluya. Kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hukum Taurat buat kita minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-9. Sama-sama kita ucapkan ya, hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi, menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat buat kita adik-adik. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah semangat ya dengan bacaan kita. Nah, hari ini kakak mau lihat dulu nih. Coba kakak Yanti absen dulu. Kak Susmi. Hai. Ada Kak Mindo. Hai. Ada Kak Ros. Hai, adik-adik. Nah, terakhir ada Kak Ani. Halo. Nah, adik-adik pasti bingung ya, kok kakak-kakaknya cuma 5 ya. Hari ini nanti Kak Tua tetap akan membagikan firman sama kita. Nah, Kak Eva akan izin 1 bulan ke depan untuk merawat mama papanya. Dan kalau adik-adik lihat, pasti adik-adik juga jarang lihat Kak Ros menyanyi ya atau menari ya, karena Kak Ros juga sedang kurang sehat. Nah, adik-adik sesuai dengan tema kita hari ini, apa tema kita kakak-kakak? Anak Tuhan penuh kasih. Nah, anak Tuhan penuh kasih, bagaimana caranya ya Kak? Kita belajar mendoakan untuk orang lain. Nah, kita doakan ya Kakak Eva juga dalam keadaan sehat, begitu pula dengan orang tuanya. Begitu pula dengan Kak Ros. Semoga nanti dengan semangat Kak Ros bisa menari bernyanyi bersama dengan kakak-kakak sekolah minggunya, juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, lagu kedua kita kali ini adalah KASIH. Nah, betul gerakannya ya. Ayo adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi. Marilah kita sama-sama memohon keampunan dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, kita
tiba saatnya membaca epistel kita hari ini sama seperti yang minggu lalu, yaitu Yesaya 40 ayat 31. Ayo adik-adik, diambil Alkitabnya, kita sama-sama baca. Ayo, sudah adik-adik? Iya, kita baca bersama-sama ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayo dedek, lipat tangannya, kita berdoa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, sebelum doa pengakuan iman rasuli, kita akan menyanyikan lagu Love. Tapi sebelum itu, untuk menyemangati adik-adik dan juga kakak-kakak di sini, kita akan tepuk sapa berani. Tepuk sapa berani, anak Tuhan berani mengatakan kebenaran. Oke adik-adik, semoga lebih semangat lagi ya, kita nyanyi bersama-sama. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, unavailable, never-ending Adik-adik, mari kita lipat tangan kita, ulurkan kepala, kita berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita minggu ini akan dibawakan oleh Kak Rotua. Nah, adik-adik siapkan hatinya, siapkan juga Alkitabnya ya adik-adik ya, untuk kita baca firman Tuhan nanti. Nah, sebelum itu kita nyanyi adik-adik ya, kita nyanyi lagu Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Nah, adik-adik mari sambil menyiapkan hati, kita nyanyikan lagu itu ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom Papa dan Mama. Shalom buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Wah, bertemu lagi dengan Kak Rotua yang membawakan cerita hari ini. Bagaimana adik-adik yang ada di rumah? Sudah siap? Ayo coba kakak cek. Sudah duduk yang rapi? Oke. Sudah siapkan Alkitabnya? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak Rotua ajak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan masih boleh memberi kami kesehatan, dan hari ini kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi adik-adik sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Mari Engkau tahu Tuhan, berkati kami, kuasa Roh Kudus-Mu mengajari kami supaya adik-adik kami boleh mengerti, memahami, terlebih melakukan firman-Mu. Kami undang Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pada hari ini adalah diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Adik-adik sudah siap? Sekali lagi, firman Tuhan tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Kakak bacakan buat kita adik-adik. Adik-adik silakan mengikutinya. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki,
tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang luar biasa. Adik-adik sekolah minggu, nah cerita kita hari ini adalah tentang di mana Rasul Petrus menasihatkan jemaat mula-mula untuk saling mengasihi. Nah, yang pertama, supaya jemaat tersebut seia sekata. Dan yang kedua, mereka seperasaan. Ketiga, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah sudah menyayangi saudaranya? Wah, adik-adik, hari ini kita diajarkan tentang kasih Tuhan. Nah, kasih itu merupakan hukum Tuhan yang ada, hukum kasih yang ada di Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana adik-adik caranya mengasihi diri sendiri? Coba adik-adik, kalau adik-adik misalnya lapar, pasti cari makan kan? Nah, coba kalau adik-adik misalnya haus, adik-adik pasti minum. Nah, coba kalau adik-adik cubit badannya, pasti sakit. Nah, begitu juga kita mengasihi orang lain. Kalau kita menyayangi saudara-saudara kita, nah maka kita harus mau mengasihi mereka. Nah, adik-adik, supaya adik-adik lebih jelas, lebih paham tentang mengasihi saudara, mengasihi sesama, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi sayang, lo kenapa kok belum bersiap-siap? Ibu, adik baru bangun, adik masih ngantuk. Sudah jam berapa ini? Sebentar lagi kita berangkat ke gereja loh. Hihihi, iya ibu, adik lupa. Loh, kok adik belum siap-siap? Iya kak, adik kan baru bangun. Adik juga lupa kalau hari ini hari Minggu. Iya, kenapa juga adik ini baru bangun? Kan sudah tahu kalau hari Minggu kita pasti ke gereja, Dik. Iya tuh bu, marahin aja. Masa gitu aja lupa. Tadi malam itu adik nggak bisa tidur, makanya sekarang bangunnya kesiangan. Alah, bohong tuh bu. Palingan tadi malam adik tuh main HP terus. Adik gak main HP bu, kak. Ya udah deh, kalau kakak sama ibu nggak percaya, adik gak usah ke gereja aja. Udah, anak ibu nggak usah nangis. Anak-anak ibu tidak boleh bertengkar, tidak boleh asal menuduh juga. Kakak sama adik itu harus ingat kalau kalian itu bersaudara, kalian harus saling mengasihi. Kakak juga ngingetin adik kalau besok ke gereja. Biasanya adik juga bangun sendiri. Kakak nggak boleh kayak gitu sama adik. Sudah, sebentar lagi kita mau ke gereja. Ayo adik sama kakak sama-sama minta maaf. Jangan bertengkar lagi. Dik, maafin kakak ya. Lain kali kakak juga akan ngingetin kamu. Tapi kamu juga harus ingat kalau hari Minggu itu harinya Tuhan. Makanya kita pasti ke gereja.
Maafin adik juga ya, Kak. Ibu, maafin adik juga ya. Iya, sudah Ibu maafkan. Ayo segera bersiap-siap, sebentar lagi kita mau berangkat ke gereja. Oke Ibu, siap. Jadi adik-adik, dari kisah Cika, Cila, dan ibunya ini, kita dapat sama-sama belajar untuk saling mengasihi. Karena jika kita dapat mengasihi, maka Tuhan akan tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus dapat mengasihi, baik itu mengasihi orang tua, kakak, adik, saudara, maupun teman-teman. Nah, adik-adik sekalian, contoh saling mengasihi adalah melakukan dan selalu menaati perintah Allah. Misalnya, saling memaafkan, saling menolong sesama, dan juga dapat saling mengingatkan apabila ada sesama kita yang melakukan kesalahan. Demikianlah kisah kita pada hari ini. Adik-adik sekalian, jangan lupa untuk saling mengasihi ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Nah, adik-adik, orang yang mengasihi itu adalah orang yang mau memaafkan, orang yang mau minta maaf kalau melakukan kesalahan dan tidak saling menuduh. Seperti cerita tadi, adik-adik bagaimana saudaranya menuduh adiknya melakukan kesalahan. Nah, seharusnya anak sekolah minggu, anak Tuhan itu yang memiliki kasih adalah mau menegur dan menasehati. Jadi adik-adik lewat firman Tuhan tadi, lewat cerita hari ini, kita diajarkan supaya adik-adik juga di rumah sayang sama saudaranya ya. Jangan saling menuduh, jangan saling menghina atau mengejek, tetapi harus sayang sama saudaranya terlebih dahulu, baru bisa sayang sama orang lain. Nah, adik-adik, orang yang mengasihi Tuhan juga adalah tidak teriak-teriak kepada mamanya. Kalau disuruh misalnya, Andi, Dayu, coba kerjakan ini, ambil dulu ini. Iya Ma. Nah, langsung datang. Jangan bilang, sebentar Mama, aku masih mengerjakan ini. Nah, jadi adik-adik sama seperti lagu kita. Wah, K-A-S-I-A, K-A-S-I-A, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, orang yang memiliki kasih seperti tadi, ya, dia sabar, orangnya penyabar, pemaaf, dan juga orangnya tidak suka marah-marah kalau disuruh sama mama. Sama seperti kasih Tuhan Yesus. Kenapa sih kita adik-adik harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik, dosa kakak rotua, dosa papa mama, dosa semua umat manusia, karena Dia sangat mengasihi kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, karena kita adalah sudah diajarkan untuk saling mengasihi, maka kita harus menjaga jangan sampai ya anggota tubuh kita itu keluar kata-kata yang kotor yang bisa menyinggung perasaan orang lain jadi marah, dan kata-kata yang mencaci maki. Tetapi anak yang punya kasih adalah apa yang keluar dari mulutnya adik-adik adalah seperti ini nih. Nah, adalah yang pertama, hendaknya yang keluar dari mulut kita adalah mau minta maaf, seperti cerita tadi adik-adik ya. Lalu yang kedua, bahwa kita sudah diberi Tuhan tadi mulut, maka kita pakai untuk memuji nama Tuhan.
Yang ketiga adalah anak-anak yang memiliki kasih adalah suka menolong. Dan berikutnya adalah kita mau menghibur teman kita yang sedih. Nah, dan yang berikutnya adalah mendoakan teman yang sakit. Dan masih banyak lagi adik-adik contoh-contoh ya anak-anak yang memiliki kasih, yang melakukan hal-hal yang baik. Nah, jadi Kak Rotua harapkan adik-adik sudah tahu tadi apa artinya kasih adalah anak-anak yang mau memaafkan, anak-anak yang suka menolong, ya kan? Anak-anak yang sabar dan tidak suka marah-marah. Nah, ayo adik-adik semuanya kita berkomitmen ya, harus mau saling mengasihi saudara, mengasihi orang tua, mengasihi teman, dan mengasihi orang lain. Sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, adik-adik mari kita melakukan kasih Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, sampai di sini cerita Kak Rotua. Semoga adik-adik terberkati. Nah, adik-adik untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita menyanyikan KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih kasih kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak muka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan yang Kak Rotua bawakan itu bisa berakar, bertumbuh, berbuah, dan menjadi saksi. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sapaan firman Tuhan yang mengajari kami untuk selalu mengasihi. Ajar kami Tuhan, adik-adik sekolah minggu untuk mau mengasihi teman, menyayangi orang tua, mengasihi orang lain, sama seperti kami mau mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, kiranya meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Ajar kami Tuhan supaya kami tetap saling mengasihi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik kami jika ada saat ini yang sedang terbaring sakit, karena mereka Tuhan tubuhnya lemah. Mereka tumpangkan tangan-Mu supaya mereka Tuhan sembuh dan boleh beraktivitas. Jika ada di antara adik-adik kami dalam minggu ini yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, memberi kesehatan, umur panjang. Tuhan Yesus, banyak hal yang kami minta di dalam doa kami, tetapi semuanya Tuhan tahu. Apapun pergumulan kami, apapun masalah yang kami hadapi, saat ini kami taruh di dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2.
bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu tanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Ya 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu akan memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah memenuhi. Galatia 6 ayat 2. Bertolong
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu melakukan hukum Kristus. Ayat 2. Bertolong-tolonglah kamu menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menganggung bebanmu dan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, ketemu lagi dengan Kak Yanti dan Kak Susmi di sini dalam sesi kreativitas. Sesuai dengan tema kita minggu ini ya Kak ya, yaitu Anak Tuhan penuh kasih. iya, betul sekali. Nah, kita akan membuat hiasan seperti Yang di depan kita ini ya Kak Susmi ya. Iya, benar sekali. Hiasan kasih namanya Kak ya. Oke. Oke, yang kita butuhkan untuk membuat hiasan ini ada yang pertama adalah kertas origami. Kemudian ada lem uhu. Kalau nggak ada lem uhu nggak apa-apa, adik-adik bisa menggunakan lem fox. Kemudian ada gunting. Nah, itu dia. Gimana Kak langkah-langkahnya untuk membuat? Nah, ini adik-adik ya, ini tadi yang apa tadi Kak? Kertas origami Kertas ya. origaminya. Kertas origaminya kita lipat-lipat seperti kita mau membuat kipas itu adik-adik. Iya, seperti ini ya adik-adik. Nanti ya diganti-ganti lipatannya. Setelah ini Kak, Masing-masing tulisannya kita butuhkan 2. Nah, nanti setelah ada 2 seperti ini, kita lem bagian tengahnya berikut dengan penyangganya ya dari sini. gantungannya ya Kak ya. Gantungannya ya. Berarti paling ujungnya jangan lupa adik-adik ditekukan yang paling ujungnya. Ya. Jadi Nanti seperti dibuat seperti itu. Gimana Kak? Jadi contohnya ya Kak. Nah, contohnya itu kalau sudah digabung jadi seperti ini. Nah, ada Nah, benar. tulisannya yang depannya terserah aja ya Kak ya. Kita Iya. mau bentuk love atau mau bentuk bulat sebisanya adik-adik aja. Karena temanya kasih, kita bentuknya seperti love. Iya, jadi tulisannya ada. Kasih kalau adik-adik nggak mau buat nih, susah Kak. Nggak apa-apa kalau memang nggak mau buat ya. Oke, Kakak rasa ini aja untuk kreativitasnya. Kalau adik-adik sudah selesai membuat, jangan lupa diupload ke Facebook dan di tag ke Facebook Kak Eva. Oke, adik-adik Kakak tunggu ya hasil kreativitasnya. Sampai ketemu kembali. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Kelas di Roha. yang maha kuasa, yang bertata di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.